Halo, saya Salsabila Octavia dari kelas 11 AKS 1 mau memberikan tutorial tentang Accurate Online mulai dari data awal, import data, dan melakukan transaksi-transaksi pada perusahaan PT Surya Furniture. Pertama-tama, kita harus memasuki website Accurate Online melalui Google Chrome, lalu login dengan akun yang sudah dibuat. Ini tampilannya seperti ini, lalu kita akan membuat database Accurate Online PT Surya Furniture. Lalu kita simpan. Lalu kita memasuki database. Tampilannya seperti ini, lalu kita isi nama-nama. Sekarang kita isi nama perusahaan PT tersebut, PT Surya Furniture. Lalu levelnya level distribusi, bidang usaha order. Data lainnya telepon 021 420 420 3351. Ini faksimilenya 021 420 3420. Lalu emailnya admin Surya Furniture. 30 Desember 2018. Lalu alamat Jalan Kelapa Gading Utara, DKI Jakarta. DKI Jakarta. Kode posnya 14360. Sudah. Lalu kita lanjut. Pastikan ini sudah terisi semua. Lalu 2, ini fitur dasar. Dari fitur dasar
Kita lihat dari file. Beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi. Itu yang ini mata uang, terus SGD. Singapura dolar, terus lihat lagi. Perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Ya, centang. Lalu lihat lagi. Aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Itu kan. Mencatat aset-aset perusahaan. Centang ya. Kemudian setelah sesuai dengan fitur dasar yang ada di file, lalu kita pilih lanjut. Lalu masuk ke penjualan, informasi tentang penjualan. Nomor 1, penawaran penjualan dibuat dan dikirim kepada pelanggan. Lalu kita pilih yang nomor 1, apakah perusahaan membuat surat penawaran harga kepada pelanggan? Iya. Lalu nomor 2, retur penjualan sebagai pengurangan nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak atau cacat. Tidak, ya. Ini tidak. Apakah barang yang dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutang? Tidak ada. Retur. Iya. Lalu nomor 3, perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Menghitung dan membayar komisi salesman. Ya. Lalu perusahaan mengirim barang melalui jasa pengiriman. Jasa pengiriman, ya. Apakah perusahaan ada mengirim barang melalui jasa pengiriman? Ya. Lanjut. Nomor 5, perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Iya. Tentang udah semua sama dengan file. Lalu kita lanjut. Lanjut ke pembelian. Pembelian di sini bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan dan kita centang. Apakah membuat PO ke pemasok? Ini juga centang juga dan menghitung nilai persediaan menggunakan FIFO. Ini centang. Kemudian kita pilih lanjut, lalu ke fitur persediaan. Lanjut, kita lihat ke fitur persediaan. Gudang yang dimiliki perusahaan 2, depan dan belakang, lebih dari 1, ya. Centang. Lalu perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Ya. Lalu yang ketiga itu menggunakan perhitungan nilai persediaan FIFO. Udah sama, lanjut. Lanjut ke akun perkiraan. Perusahaan akan menggunakan data akun perkiraan yang dimiliki. Apakah data otomatis? Ini tidak perlu dicentang.
Lalu kita lanjut selesai. Kalau sudah tutup, lalu setelah ini kita membuat daftar akun, memasukkan daftar akun. Ya, kita memasukkan daftar akun. Pertama kita mengimport yang pertama akun perkiraan, lalu pemasok, pelanggan, lalu barang dan jasa, dan kemudian masih ada aset. Lalu pertama kita masuk ke import akun. Lalu kita masukkan akun, kita masukkan file, masukkan daftar akun. Pilih daftar akun, lalu kita open. Oke, sudah, langsung kita unggah. Kita lanjut. Jangan lupa centang di kolom lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Dan kita lanjut. "73 data berhasil diproses", dan tutup. Lalu kita lanjut ke import pemasok. Masukkan file, lalu masukkan daftar pemasok, file daftar pemasok, lalu kita open, kemudian unggah. Lanjut. Jangan lupa untuk mencentang lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Kemudian kita lanjutkan, tunggu mengimport data. 6 data berhasil diproses, kemudian kita tutup. Dan kita masuk ke import pelanggan. Kita unggah filenya, lalu kita pilih daftar pelanggan, dan kita open, kemudian kita unggah. Lanjutkan. Jangan lupa untuk mencentang kolom, kemudian kita lanjut. "6 data berhasil diproses", kemudian kita tutup. Lanjut. Sebelum kita masuk ke impor barang dan jasa, kita masuk ke menu persediaan, lalu kita masuk ke kategori barang, tulis fusi, dan kita simpan.
Yang pertama itu kursi, terus meja. Kursi tadi sudah, terus meja. Lalu kita simpan. Selesai kategori barang, lalu kita membuat gudangnya. Masuk ke persediaan, lanjut ke gudang. Yang pertama gudang depan dan belakang. Kemudian belakang. Lalu kita simpan. Kemudian kita baru bisa mengimpor barang dan jasa. Lalu kita unggah. Lanjut. Jangan lupa centang, lakukan update data dan simpan saldo awal. Lanjutkan import data. Data berhasil diproses, kemudian kita tutup. Setelah itu kita membuat kategori aset tetap. Kategori aset tetap, kita lihat barang dan jasa. Lihat untuk daftar barang. Ini sudah ada data semua. Kemudian kita pilih ke aset tetap. Kategori aset tetap, kita membuat kategori aset tetap dulu, aset tetap, terus ke kategori aset, lalu kita pilih tanah, dan kita simpan. Lalu kemudian gedung, lalu peralatan. Gedung, kemudian peralatan. Nah, setelah data kategori aset sudah selesai, lalu kita masuk ke import data. Kita buka ke menu aset tetap, lalu buka aset tetap. Lalu kita import data, import ada di Excel, lalu kita pilih masukkan file, kita pilih ke daftar aset tetap, kemudian kita open, kemudian kita unggah. Lanjutkan, ini udah ada, lanjutkan. Data berhasil diproses, kemudian kita tutup. Kemudian kita membuka. Sekarang kita mau menyamakan saldo dari laporan, kemudian daftar laporan. Kita buka neraca standar. Di 31 Desember 2000. Lanjut.
Nah, di sini kelihatan muncul. Sudah lama. Lanjut kita melakukan ke proses air bulan. Lalu kita ke proses air bulan. Terus kita panjat. Kemudian kita ke proses air bulan dan kita pilih bulan Desember 2018. Ini sudah benar 9.800 terusnya. Kemudian kita simpan. Kemudian kita ke masuk ke daftar akun, kemudian daftar akun yang gitu. Daftar akun yang gitu. Kemudian kita masuk ke daftar akun. Kemudian kita masuk ke daftar laporan. Lalu pilih neraca standar. Lalu kita lihat tanggal 31 bulan Desember 2018. Tampilkan. Lalu lihat neracanya sudah ganti, jumlah aset 1.773. Kemudian kita selang. Lalu kita lanjut ke transaksi pembelian. Lalu kita sebelum melakukan transaksi itu kita memastikan data sudah ada. Kita
masuk ke daftar laporan, kita lihat di neraca. Wis usah ya. Rasa delok ning rasa didelokke ning kok daftar laporan ngono ya. Aku ndak ya. Langsung gitu. Langsung kita lanjut dan masuk ke fitur pembelian. Fitur pembelian tanggal 2 Januari 2019. Di sini kita disuruh ke bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Persediaan barang. Lalu kita masuk ke menu persediaan. Kemudian kita buat permintaan barang. Tanggalnya 2 Januari 2019. Dan kita isi tanggal 02 Januari 2019 masuk ke di barang, kemudian kita masukkan itemnya. Meja persegi 10, meja bundar 20. Meja persegi. Kita masukkan itemnya, meja persegi. Dimintanya tanggal 3 Januari. Kuantitasnya 10. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita meja bundar meja bundar 20. Pieces. Dan kita lanjut. Kemudian meja kerja 10. Kemudian kita lanjut. Semuanya kita sudah input, kemudian kita infolannya, keterangannya kita masukkan. Permintaan
pembelian barang dari bagian gudang. Selanjutnya kita tanggal dan semuanya sudah benar, dan kita simpan. Nah, statusnya akan menjadi menunggu diproses. Kemudian kita lanjut ke tanggal 3. Berdasarkan pembelian tanggal 2, kita membuat purchase order kepada 2 perusahaan, dan itu kepada pemesanan kepada PT Central Furniture dan kepada PT Indah Jaya. Oke, kemudian kita masuk ke menu pembelian, pesanan pembelian. Oke, pemasuknya yang pertama Central Furniture. Oke, masukkan tanggal 3 Januari 2019. Oke, karena transaksi ini terkait dengan transaksi permintaan tanggal 2, jadi untuk rincian barang dan jasa kita pilih ambil dari permintaan. Kita cari, ini sudah muncul tanggal 2. Kemudian kita centang hanya untuk meja bundar saja yang dicentang. Setelah itu kita pilih lanjut. Sekarang kita masukkan harganya, yaitu masukkan harga 95.000. Kemudian kita lanjut. Nah, selanjutnya sudah, kita akan masukkan ke info lainnya. Oke, info lainnya. Nah, di info lainnya ini yang kita masukkan, sini ada info, yaitu tanggal diharapkan dapat diterima 4 Januari 2019. Kemudian kita ganti untuk tanggalnya 4 Januari 2019. Oke, kemudian keterangannya kita ganti pesanan pembelian atas permintaan bagian gudang. Nah, untuk pajak kita biarkan saja seperti ini. Oke, kalau sudah, kita pastikan lagi tanggal semuanya sudah benar, kemudian kita simpan. Nah, untuk bagian pertama kita sudah selesai. Kemudian kita kedua pilih pesanan yang kedua PT Indah Jaya. Langsung 3 Januari 2019. Kemudian kita ambil permintaan tanggal 2. Permintaan ini meja persegi dan meja kerja. Ya, sudah sesuai. Lalu kita pilih semuanya, kemudian kita lanjut. Dan kita input datanya masing-masing.
77.000 dan 88.000. 7.000 dan meja kerja 88.000. Dan kita lanjut. Kemudian kita masuk ke info lainnya, masukkan tanggal pengiriman, masukkan tanggal 4 adalah 2019. Keterangannya kita masukkan pesanan pembelian atas permintaan dan kita isi keterangannya pesanan pembelian atas permintaan barang dari gudang, dari bagian gudang. Kemudian kita lihat ke sini sudah sama semua, kita pastikan data sudah benar, tanggal sudah benar, kemudian kita simpan. Oke, selesai transaksi tanggal 3 Januari. Dan di tanggal 4 Januari kita infonya adalah perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Surya Furniture pada tanggal 3 Januari. Ini kita akan menginputnya dari penerimaan barang. Kita dari pembelian masuk penerimaan barang. Nah, ini diterima dari PT Central Furniture. Tanggal 4, tanggal transaksi ini tanggal 4 Januari. Diisi nomor terimanya. Nomor terimanya 9095. 9095. Oke. Setelah itu rincian barangnya, karena transaksi ini terkait dengan purchase order pada tanggal 3, jadi rincian barangnya kita ambil dari pesanan. Kita klik ikon cari, muncul meja bundar, kita pilih lanjut. Oke, selanjutnya kita masukkan ke gudang depan. Kita klik itemnya,
kita ganti ke gudang depan, kemudian kita lanjut. Nah, selesai untuk rincian barang, kemudian kita ke info lainnya. Di sini info lainnya kita lihat pengirimannya menggunakan mobil box. Oke, pengiriman menggunakan mobil box. Nah, temukan kita tulis mobil box. Untuk data baru, soalnya di sini belum tersimpan. Kemudian kita tulis keterangannya. Menerima pesanan dari PT Sentra Furniture. Menerima pesanan dari Sentra Furniture. Oke. Selesai transaksi tanggal 4. Pastikan tanggalnya sudah benar, kemudian kita simpan. Selanjutnya, tanggal 5. Kita menerima barang yang kita pesan kepada PT Indah Jaya pada tanggal 3 Januari. Jadi tanggal 3, barang yang kita pesan tanggal 3 tadi, kita terima di tanggal 5. Yang kita terima ini semuanya masing-masing 10 item dari meja persegi dan meja kerja. Nah, tapi di sini kita menerima barang sekaligus tagihannya. Sekaligus tagihan. Dan kita langsung input saja dari faktur pembelian. Oke, jadi kita input ke faktur pembelian. Pemasoknya kita tulis PT Indah Jaya. Tanggalnya 5 Januari 2019. Oke. Nomor faktur di sini. Nomor faktur sini NV. Kok loh? INV Indah. Lalu kita klik ke nomor faktur, kita tulis INV. INV strip Indah 010. Indah 010. INV Indah 010. Dan klik. Kemudian kita pilih ambil dari pesanan yang tanggal 3. Nah, ini tanggal 3. Oke, kita pilih lanjut. Nah, barang ini akan dimasukkan ke gudang depan. Kita bisa mengubah gudangnya ini dari ini kolom biru ini, kemudian
pilih ke gudang depan, kemudian kita ubah. Oke, sesudah itu kita masuk ke info lainnya. Di info lainnya kita memasukkan pengiriman menggunakan mobil box. Tanggal pengiriman kita ganti tanggal 5 Januari. Kemudian kita pilih keterangannya. Penerimaan barang dari Indah Jaya. Oke, sudah. Kemudian kita lihat lagi, pastikan tanggal sudah benar, semuanya sudah benar. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, tanggal 5 sudah selesai, kemudian transaksi tanggal 6. Untuk transaksi tanggal 6, di sini hasilnya adalah perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya untuk nomor faktur pembayaran dilakukan menggunakan cek mandiri DR. Kemudian ada nomor gironya dan ada jatuh temponya tanggal 12 Januari 2019. Kita bisa masuk dari ke pembelian, kemudian ke pembayaran pembelian. Oke, kali ini saya akan masuk ke voice-nya saja. Kita pilih pembelian dan faktur pembelian. Oke. Di sini kita cari invoice INV 1178 7728. Dia langsung kita pilih proses, kemudian pembayaran. Sini kita sudah ada, dan ini sudah otomatis ada di sini, dan kita ganti tanggalnya dulu 06 Januari 2019. Oke. Untuk banknya itu Bank Mandiri IDR atau giro. Cek gironya GR0095. GR0095. Untuk hitung nilai pembayaran langsung klik aja. Oke, langsung tanggal bayarnya sudah benar. Tanggal ceknya 12 Januari 2019 sesuai file yang ada di sini. 12 Januari 2019. Lanjut. Kalau sudah, kita pindah ke info lainnya, kita masukkan keterangan. Ini pelunasan invoice.
pelunasan tagihan IJ IJINV 7728. Oke, sudah. Sebelum lanjut, kita pastikan lagi tanggal, kemudian semuanya, kemudian kita save. Oke, selesai transaksi untuk tanggal 6 Januari 2019.